Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tantangan pembangunan Indonesia di masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Sebelum menjelaskan tentang tantangan pembangunan Indonesia, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. A few moments later. Bagaimana sih ciri-ciri proses pembangunan yang dilakukan di setiap masa pemerintah Indonesia? Sini aku jelasin. Masa Orde Lama dimulai sejak tanggal 17 Agustus 1945 hingga diperalihkan ke pemerintahan Orde Baru di tahun 1966. Pada masa itu, kondisi keamanan negara masih belum stabil, baik karena konflik internal dan eksternal. Sistem perekonomian Indonesia juga belum memiliki kekuatan yang optimal. Pada masa Orde Lama, negara Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer di mana selain memiliki Presiden Indonesia, memiliki Perdana Menteri. Awal pembangunan Orde Lama dimulai dengan pembentukan Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. Akgani. Selama proses pembangunan pada masa ini, pemerintah telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan ekonomi, mulai dari perdagangan internasional, pengembangan pengusaha dalam negeri, dan lain-lain. Beberapa contoh pembangunan instruksi pada masa Orde Lama. 1. Bandar Udara Juanda, Jembatan Ampera, Bendungan Jatiluhur. Indonesia memasuki masa Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1968. 5 periode pembangunan yang disebut pelita. Pelita pertama 1969 sampai 1974 bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. Pelita kedua 1974 sampai 1979 bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura. Pelita 1979 sampai 1984 bertujuan mengembangkan bidang industri pada karya untuk meningkatkan ekspor. Pelita keempat 1984 sampai 1989 bertujuan menciptakan lapangan kerja baru di industri. Dan pelita kelima 1984 sampai 1994 bertujuan mengembangkan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Selama PJP tahap 1 berlangsung, beberapa program berlangsung unggulan yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah 1. Keluarga berencana, jumlah populasi untuk menyejahterakan penduduk. 2. Transmigrasi, memindahkan penduduk dan peningkatan produktif perekonomian. Tahap 1 melanjutkan PJP tahap 2. Turun waktu 1994 hingga 2019. PJP tahap 2 dimulai dengan pelita 5 1994 sampai 1998 yang bertujuan mendorong pembangunan. Kondisi masyarakat di akhir masa Orde Lama terulang kembali di akhir masa Orde Baru. Indonesia dilanda krisis ekonomi yang berdampak pada inflasi yang menyulitkan hidup masyarakat. Peristiwa tersebut kemudian menandai lahirnya masa baru, yaitu masa reformasi. Orde reformasi muncul karena banyaknya praktik KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, kekuasaan presiden yang terlalu lama, pelanggaran HAM, dan tuntutan rakyat dan mahasiswa untuk perubahan. Era reformasi atau era setelah kejatuhannya Soekarno adalah sejarah kontemporer di Indonesia yang dimulai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Kesimpulannya adalah ketidakstabilan politik yang ekstrem, krisis ekonomi berat dengan inflasi tinggi, serta peralihan struktur dari ekonomi nasional, ketidakmampuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil akibat ketergantungan pada utang luar negeri dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Merantas korupsi, kolusi, dan nepotisme mengatasi ketimpangan ekonomi antar wilayah.
serta merendam konflik sosial politik di tengah transisi menuju demokrasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.